Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saya Jiri Deriska, praktisi energi healing dan konten kreator dari onlinehealing.com. Baik, untuk pagi ini saya akan membahas mengenai topik yang sebenarnya menarik ya, mengenai Kundalini dan Cakra Ilahi. Nah, agak menarik sebenarnya karena ini terkait dari perjalanan dari Kundalini itu sendiri atau perjalanan dari kita sebagai jiwa. Dalam konteks mesti dipahami begini ya. Saya dari mulai mana dulu ya. Kita mulai dari definisi cakra ilahi dulu ya. Kalau untuk definisi Kundalini mungkin kita semua sudah tahu. Kalau untuk cakra ilahi itu apa cakra ilahi? Cakra ilahi adalah cakra-cakra alam semesta. Yang itu jumlahnya sangat banyak sekali ya. Jadi di atas cakra-cakra kita, cakra mayor, cakra ajna, cakra mahkota, ada namanya cakra langit gitu. Nah, di atas kita ada namanya lagi cakra ke-8 atau ada yang bilang cakra ilahi 1. Untuk cakra ilahi ini memang terhubung dengan universe ya, cuma memang unik setiap orang itu. Nah, untuk cakra ke-9 atau cakra ilahi kedua, ketiga dan selanjutnya itu merupakan cakra-cakra alam semesta yang sebenarnya terkonek dengan kita kalau kita sudah sampai pada tahap tertentu, yang jumlahnya itu sangat banyak ya. Misalnya kita bicara lapis langit 1, langit 2, itu banyak sekali cakra alam semesta itu. Misalnya di cakra ilahi, cakra alam langit 1 misalnya, itu jumlah cakra alam semesta itu udah banyak banget, udah sampai 1000, 10.000, udah nggak kehitung bang lagi gitu. Maka sampai ada teman yang bilang bahwa jumlah cakra langit itu bisa sampai tak terhingga atau tak terhingga, jadi nggak kehitung jumlah cakra langit itu sendiri. Mesti dipahami ya, cakra-cakra langit ini ada yang menyebutnya sebagai cakra ilahi, ada menyebutnya sebagai higher chakra, ada yang menyebutnya divine chakra, bebas lah. Cuma yang jelas di alam semesta ini punya ada cakra-cakra yang mungkin apa istilahnya ya, mensuplai kebutuhan energi di tingkatan di bawahnya lapis langit. Maksudnya tingkatan di bawah ini bumi yang kita tempati ini ada cakra yang mensuplai energi untuk kebutuhannya. Nah, itulah cakra ilahi sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Nah, dan jumlah itu sangat banyak sekali. Nah, gitu ya. Lalu apa korelasinya dengan Kundalini? Lagi Rozi, korelasinya begini. Kundalini artinya kita, kalau konsep dasarnya kita, Kundalini artinya kita berbicara perkembangan spiritual. Nah, dari konsep dasarnya Kundalini itu akan mencapai kesempurnaan tingkatan yang puncak itu ketika inti Kundalini sudah sampai ke cakra mahkota. Jadi energi naik, api naik, nanti inti mulai naik dari cakra dasar, cakra seks, cakra pusar sampai ke puncaknya di cakra mahkota. Dalam pemahaman spiritualitas Kundalini yoga itu ketika inti Kundalini seseorang sudah mencapai cakra mahkota, maka bisa dikatakan seseorang itu sudah mencapai pencerahan atau tingkat spiritualitas yang tinggi. Dan itu jarang sekali yang mencapai itu kalau kita bicara konsep tradisional. Jadi itu sudah puncaknya. Ketika inti sudah sampai cakra mahkota itu sudah puncaknya. Kalau kita bicara konsep yang umum dikenal. Nah, pertanyaannya apakah itu merupakan perjalanan akhir dari Kundalini? Nah, ternyata setelah saya pahami diskusi dengan para ahli-ahli
Kundalini menurut ahli tersebut itu bukan puncaknya. Ya, Kundalini ketika inti Kundalini sudah sampai cakar mahkota, ya bisa dikatakan Kundalini sudah mencapai puncaknya di tubuh, di alam mikrokosmos. Tapi untuk puncak akhir perjalanan Kundalini bukan di cakra mahkota menurut master-master yang saya sempat temui ya. Lalu bagaimana gitu, ternyata Kundalini itu sendiri perjalanannya masih sangat jauh ke atas, yaitu ke cakra-cakra ilahi, cakra ilahi 1, cakra ilahi 2, cakra ilahi 3, sampai ke ujung dari cakra ilahi. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau kita bicara kesadaran, artinya kita bicara kedekatan dengan sang sumber. Nah, jadi ketika inti sudah di cakra mahkota, bisa dikatakan seseorang itu sudah mencapai kedekatan yang cukup tinggi dengan ilahi. Nah, itu konsep dasar. Nah, ternyata itu belum kenikmatan spiritual yang dirasakan seseorang yang sudah mencapai inti Kundalini cakra mahkota. Itu ternyata belum, Bapak Ibu sekalian. Menurut para ahli ya, ternyata perjalanan inti Kundalini itu masih jauh. Kemana? Ke cakra-cakra ilahi, cakra ilahi 1, 2, 3, 4, sampai puncaknya di langit tertinggi dari alam semesta itu sendiri. Jadi memang agak-agak menarik ya kalau kita bicara spiritual. Ini spiritualnya arti kita bicara kedekatan dengan ilahi, kedekatan dengan sang sumber. Nah, ternyata setelah kita coba dalami, ternyata belum sensasi tertentu yang kita rasakan ketika meditasi, ketika latihan energi, ketika inti di cakra mahkota itu belum, ternyata masih jauh perjalanannya kalau menurut para ahli. Sejauh mana perjalanan yang harus dicapai oleh kita dalam konteks spiritual untuk mencapai kedekatan dengan ilahi atau yoga itu sendiri dari kacamata keilmuan Kundalini? Bisa dibayangkan gini ya, di alam semesta ini sebenarnya ada, kalau konsep umum ada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Di lapis langit 1 itu kalau kita melihat berapa sih jumlah, jadi langit 1, 2, 3, 4 sampai 7. Nah, di atas langit 7 itu kita sudah istilahnya sudah mentok lah kesadarannya, udah mencapai puncak kedekatan dengan ilahi yang lumayan tinggi. Nah, kalau kita bicara spiritual ya, untuk jumlah untuk di langit 1 saja lah, langit 1 itu cakra ilahi itu udah berapa sih, cakra alam semesta itu udah berapa sih? Kalau saya amati itu banyak sekali gitu, udah coba dihitung tuh lapisannya banyak banget, sampai ada teman yang coba menghitung tuh udah pusing gitu, 10, 100 ribu udah nggak bisa kehitung lagi, udah dilihat kata banyak banget lapisannya dari cakra alam semesta itu sendiri yang melingkupi universe ini di langit 1. Bagaimana di langit 2? Ada berapa jumlah cakra ilahinya? Udah nggak kehitung lagi Bapak Ibu sekalian. Baru kita bicara langit 3, 4 dan seterusnya. Jadi jika demikian rasanya masih jauh banget gitu ya kalau kita bicara kedekatan dengan ilahi. Perjalanan dari kita itu, inti Kundalini itu sendiri, atau perjalanan dari jiwa ini untuk mencapai kesadaran yang lumayan cukup gitu kan. Awalnya saya waktu dikenalkan yang konsep ini rasa menohok banget, wah kalau gitu jauh banget, susah banget untuk mencapai kesadaran tertinggi itu. Sempat pesimis, gimana cara menaikkan inti Kundalini ke cakra-cakra atas gitu, cakra-cakra alam semesta, gimana caranya segitu banyaknya, seberapa lama latihannya kan gitu. Cuma memang entah kenapa kita ini selalu ada pembaharu-pembaharu yang mempermudah teknik-teknik itu, dan sehingga kita bisa
lebih mencapai kemudahan dalam latihan olah spiritual ya. Kalau kita bicara spiritual, nah maka di online healing itu ada fasilitas untuk menaikkan inti kundalini ke cakra ilahi. Nah, tujuannya apa? Tentu untuk sebenarnya kalau kita bicara tujuan, ya untuk lebih mencapai kesadaran yang lebih cukup ke sang sumber itu sendiri, ruh itu sendiri. Itu tujuan yang sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Cuma kalau kita bicara itu saya agak berat juga ngebahasnya karena saya juga belum cukup kompeten. Cuma di online healing kenapa kok inti kundalini kita itu dinaikkan ke cakra-cakra ilahi? Sebenarnya tujuan utamanya sih memang ini tujuan kita gini ya. Online healing ini adalah tools untuk kita bisa menggunakan kundalini dan sistem energi untuk biar bisa sehat. Jadi kita bicara dalam aspek kesehatan ya dan proteksi. Jadi ketika inti naik ke atas itu ada hal yang menarik. Selain juga kesadaran kita naik, misalnya inti naik ke inti kundalini naik ke cakra ilahi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kesadaran itu sudah pasti naik. Feelingnya udah pasti beda yang kita dapatkan. Apalagi udah sampai ke cakra ilahi yang tertinggi di langit 1 udah lumayan terasa beda. Nah, cuma yang menarik adalah ketika inti kundalini naik ke langit 1, maka power dari kundalini itu sendiri tuh mengalami peningkatan yang cukup sangat signifikan. Jadi langit 1 tuh kundalini itu powernya makin tinggi. Cakra ilahi 1, cakra ilahi 2, 3, 4 terusnya tuh semakin ke atas powernya juga semakin terup. Nah, kalau sudah powernya semakin tinggi artinya apa? Artinya kita bisa menggunakan kundalini healing, menggunakan kundalini untuk healing lebih cepat. Dan kita juga bisa untuk menggunakan kundalini untuk kalau kita bilang power berarti kita bisa untuk lebih punya daya tahan yang tinggi terhadap gesekan-gesekan energi tertentu. Nah, jadi maka ada ya beberapa orang yang memang ingin naikin kundalini itu ya karena memang ingin ningkatin power doang gitu untuk healingnya lebih cepat segala macam. Ada juga yang memang menaikkan inti kundalini ke atas itu tujuannya ya ingin lebih dekat dengan ilahi dan lain sebagainya. Beberapa teman tuh memang yang ingin lebih dekat ya memang itu tujuannya ingin dekat dengan ilahi. Cuma kalau saya memang agak aneh awal tujuannya ingin powernya tinggi ini healing lebih cepat gitu kan gitu. Ini untuk tidak ditiru ya. Cuma memang ketika udah naik itu rasanya beda loh Ibu. Saya memang terus terang belajar energi untuk kesehatan sih bukan untuk spiritual awalnya. Karena bagi saya waktu itu spiritual itu ya di agama gitu kan. Cuma yang menarik adalah ketika inti dinaikkan ke atas yang memang tujuan saya saat itu untuk healing dan power up gitu kan dari kundalini itu sendiri. Tapi beda ya ketika udah naik ke atas beda rasanya. Jadi memang kayak kecanduan sendiri gitu ketika sudah di atas gitu. Cuma gimana kalau online healing kita kenapa kita naik ke inti ke atas? Itu tujuan kita agar healing lebih bagus kualitasnya dan agar power yang kita dapatkan dari kundalini itu sendiri meningkat. Jadi kalau healingnya mencapai pemulihan itu cepat, jadi tambah cepat lagi. Jadi kotoran-kotoran yang mungkin sifatnya sangat sulit dikeluarkan dengan naiknya inti kundalini kita ke atas dan powernya meningkat, maka kotoran-kotoran yang sulit itu biasanya lebih cepat untuk dikeluarkan kalau kita berbicara dalam healing. Dan juga untuk powernya meningkat artinya ketika digesek dengan sesuatu energi yang powernya mungkin lumayan, maka daya tahan dari energi kundalini ini lebih kuat karena memang powernya semakin tinggi. Karena sudah intinya sudah saya nggak ngerti juga kenapa kok bisa tinggi powernya, cuma mungkin
keluasan dari energi itu sudah bertambah, jadi maka powernya meningkat mungkin kali gitu ya. Nah jadi em, em, mungkin itu ya korelasi antara kundalini dan cakra ilahi. Jadi di online itu nggak heran ya Bapak Ibu, kenapa kok ada inti kundalini, kan kita cakra ilahi 100, cakra ilahi 1000. Kenapa? Ya karena memang agar power dari kunda itu segala meningkat dan healing bisa lebih cepat ya, lebih efektif kalau kita naik ke atas. Ini juga berfungsi untuk keperluan power dan untuk bela diri juga gitu. Hanya bagi beberapa teman tuh ada yang memang menaikkan tuh untuk lebih merasakan sensasi menarik dalam meditasi, lebih ngeh dalam kehidupan. Ya nggak apa-apa, memang itu saya aja yang awal cuma untuk healing doang jadi kok enak ya gitu kan, jadi nggak masalah, tujuannya apapun terserah. Cuma memang menarik ya kalau kita udah naik ke atas itu feelingnya beda. Nah terserah mau apapun, tapi kalau di online healing kita memang fokus untuk healing dan proteksi. Nah, cuma bagi yang memang spiritual ya nggak apa-apa lah, yang bukan dilarang ya, silahkan dinikmati aja gitu kalau memang perlu. Nah mungkin begitu Bapak Ibu korelasi dari kundalini dan cakra ilahi. Jadi kayaknya berat ya kalau kita lihat dari jumlah cakra ilahi itu, kok susah banget gitu cara naikin. Awalnya saya pesimis tuh gimana naikin inti kundalini ke atas, cuma memang alhamdulillah ketemu metode-metode yang memudahkan untuk menaikkan inti kundalini itu ke atas. Jadi sensasi-sensasi tertentu dari naiknya kesadaran itu kita bisa nikmati. Bersyukur ya ada orang-orang bisa menemukan kayak gitu ya. Nah mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini cukup bermanfaat, dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.